The Night Agent Season 2 2025. Sebelumnya kita mengetahui Peter sekarang posisinya sedang terpojok mendapatkan telepon dari orang misterius, dan ini adalah sebuah ancaman yang paling berbahaya. Sampai suatu ketika Peter pun langsung diburu oleh orang tersebut bersama para konco-konconya, dan sekarang keadaannya pun akan diburu sampai mati karena Peter adalah orang yang sangat berbahaya bagi kelompoknya. Singkat cerita, ketika Peter lolos dari pengejaran, dia pun langsung bertemu dengan Catherine, ketua agensi dari Night Agent. Dia langsung menjelaskan ketika Peter telah hilang, beberapa kasus pun telah terungkap. Salah satunya adalah orang yang telah membunuh Alice. Kemudian, di sisi lain kita diperlihatkan Nur Taheri yang telah melakukan pengintaian terhadap seseorang yang baru saja keluar dari markas Duta Besar Amerika, Iran. Namun dalam pertemuan tersebut ternyata sebuah senjata yang sedang dikembangkan oleh agensi CIA dan militer Amerika Serikat, namun sayangnya telah dibajak. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita bahas sampai tuntas. Something behind the trees. Di awal season 2 episode 4, kita akan melihat 1 tahun yang lalu di kota Isfahan, Iran, di mana Nur Taheri yang sedang melakukan pekerjaannya sebagai media sosial, dia pun telah mendapatkan sebuah ancaman dari negara karena dia telah mengungkap sesuatu, sampai-sampai para polisi langsung menggeledah. Kemudian, di mana Nur Taheri yang telah pergi ke belakang melihat temannya yang telah dibawa oleh para polisi dan akan disandra, pastinya akan disiksa berat. Entah apa yang telah terjadi di kota Isfahan, Iran ini. Kemudian ketika semuanya sudah mereda, akhirnya Nur langsung datang kembali ke kantor. Semuanya sudah berantakan dan berceceran darah. Ada sebuah selendang milik temannya. Hey. Sorry. I'm Peter. This is Rose. Singkat cerita, kembali lagi kepada masa sekarang. Nur Taheri yang sekarang bertemu dengan Peter dan Rose Larkin. Tentang sebuah pertemuan, dia telah mempotret seseorang. Ternyata mendapatkan sebuah informasi yang sangat rahasia, senjata eksperimental dari CIA dan pasukan militer Amerika, di mana Iran telah mendapatkan sebuah informasi tersebut. Dia harus bisa membuka sebuah berkas yang telah diberikan oleh orang yang sangat misterius. A party tomorrow at the ambassador's residence and then a 3-day water conference. Tell me about this party. Kemudian di waktu yang sama, Catherine langsung melakukan hubungan telepon dengan kepala stasiun CIA Amerika Serikat. Dia langsung memberikan sebuah informasi yang telah dipimpin oleh Aiden, di mana Catherine langsung terus saja menjolok tentang sebuah senjata eksperimental. Ternyata Aiden tidak mengetahui tentang apa yang dibicarakan oleh Catherine. Aiden, Warren was our best lead. Leave Gedney alone. Kembali lagi kepada Nur Taheri yang sekarang menjelaskan tentang sebuah rencana, karena mereka harus bisa menyusup ke ruangan Abbas Matsuri, yang dimana Abbas telah menerima sebuah berkas, dan ini adalah berkas yang sangat rahasia. Mereka pun langsung merencanakan untuk bisa menyalin berkas tersebut supaya bisa mengetahui kemanakah senjata eksperimental itu akan dikirim. Tiba-tiba saja Rose langsung mengajukan diri bahwa dia akan ikut ke dalam pesta supaya bisa melakukan penyelinapan ke dalam markas duta besar. Peter, I can do it. It's okay. No. Can you do this by yourself? I can do it. Kemudian kita diperlihatkan sebuah pertemuan rahasia bersama seorang laki-laki yang bernama Marcus. Diduga dia adalah pemimpin yang telah membegal satu kontainer berisi sebuah senjata eksperimental dari agensi CIA dan pasukan militer. Namun Thomas yang telah mendengar kabar tersebut, dia tidak setuju, apalagi ini akan membuat sebuah peperangan yang sangat besar sekali.
di mana mereka harus bisa menjaga karena perbuatan Markus bersama timnya ini membuat sebuah resiko yang sangat besar sekali. Tiba-tiba saja seseorang langsung bergabung untuk bisa memberikan sebuah informasi tentang senjata eksperimental, yaitu Solomon Vega. Ternyata dia adalah salah satu dari konco-konco mereka yang sedang melakukan kerjasama untuk membuat senjata tersebut. Seseorang telah mengirimnya untuk bertemu dengan Thomas dan Markus. Kemudian di mana Solomon langsung memberikan sebuah file rahasia kepada Markus dan kita semua belum mengetahui apa isi dalam file tersebut. Good night, gentlemen. Good night. Kemudian ketika malam hari telah tiba, markas duta besar temannya Nur Taheri yang sedang melakukan pengecekan data tamu yang akan hadir dalam pesta duta besar. Di mana temannya ini sudah kelelahan, Nur pun langsung mengajukan diri untuk menggantikan dan memasukkan semua daftar tamu yang ada di dalam laptopnya. Karena Nur yang sudah dikenal adalah orang yang sangat baik dan ramah dalam markas ini, sehingga dia pun langsung beranjak untuk diberikan kepada Nur Taheri semua daftar tamu tentang apa yang akan dihadirkan dalam pesta duta besar tersebut. Ternyata Nur akan menyelipkan seseorang yang bernama Emil Ginger. Kembali lagi kepada Peter dan Rose Larkin. Dia yang sedang merencanakan sesuatu untuk bisa masuk ke dalam pesta duta besar Amerika Iran supaya bisa mendapatkan sebuah berkas dalam ruangan Abbas Matsuri. Namun mereka belum bisa mendapatkan sebuah informasi karena Rose yang sekarang masih mengawang. Seseorang harus bisa menemaninya. Untung saja Catherine telah memberikan sebuah informasi kepada Peter supaya Rose bisa dilindungi oleh seseorang ketika masuk ke dalam markas duta besar Amerika Iran. Dan ini adalah resiko yang paling berbahaya. I promise. Night. Kemudian di sisi lain kita melihat Catherine yang masuk ke dalam sebuah ruangan ekspedisi untuk bisa mengambil paket dari Bangkok. Karena ini adalah sebuah paket yang sangat penting sekali. Sebuah paket yang sudah dibawa oleh Catherine. Dan ini membuat Catherine sangatlah terharu sekali, sedih dan merasa sangat kecewa terhadap diri sendiri. Karena di dalam paket tersebut ada sesuatu yang sangat mencengangkan. Hey, you're up. I think it worked. Singkat cerita, keesokan harinya Peter mendapatkan solusi untuk bisa mematikan CCTV selama 15 menit. Dan Rose akan ditemani oleh seseorang yang bernama Emil Ginger. Dia adalah temannya Abbas Matsuri di bawah naungan Catherine. Dan dia juga adalah sebagai mantan Menteri Dalam Negeri Federal Swiss. Disinilah mereka setelah membuat sebuah rencana untuk bisa mematangkan ketika pesta. I'll stick with the Swiss dude. Waktu pesta duta besar Amerika Iran, di mana mereka telah berkumpul di tempat ini dengan orang-orang yang sangat penting, Nur Taheri yang telah berdandan untuk bisa menjalankan sebuah misi bersama Peter, Rose Larkin, dan beberapa agensi. Nur telah memakai sebuah selendang hijau milik temannya dengan tanda dia akan balas denda. You good? Yeah. Okay, well, see you at the party. Okay, be careful. Kemudian di sisi lain Rose Larkin langsung bertemu dengan orang Swiss tersebut. Dialah yang bernama Emil Ginger yang akan menjadi partnernya Rose Larkin masuk ke dalam pesta tersebut. Sekaligus Emil adalah temannya Abbas Matsuri dalam Kementerian Dalam Negeri dan Peradaban PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Disinilah mereka akan membawa sebuah misi. Rose harus bisa menyalin membawa sebuah kartu akses dari sakunya Abbas Matsuri. Dan mereka berdua di bawah naungan Catherine. Misi ini adalah misi yang sangat rahasia. Singkat cerita, akhirnya mereka pun langsung tiba di sebuah pesta markas duta besar Amerika Iran. Iran welcomes our friends from Switzerland. Thank you. Thank you, darling. Singkat waktu, akhirnya Emil dan Rose Larkin telah berada di tengah-tengah pesta. Emil mengatakan bahwa Rose adalah kekasih barunya dan dia pun harus bergegas. Sedangkan Peter yang sekarang bertindak sebagai pramusaji masuk ke dalam sebuah ruangan, mematikan CCTV dengan waktu beberapa detik
menyalakan lagi supaya bisa meribut CCTV tersebut dalam waktu 15 menit. Jadi mereka semua waktunya hanyalah 15 menit untuk bisa menyalin semua berkas yang ada di ruangan Abbas Matsuri. Disinilah mereka pun langsung beraksi. Ambassador, I am Emil. Please, allow me to introduce my companion. Kemudian Emil langsung memperkenalkan Ross Larkin kepada Abbas Matsuri sebagai kepala dubes Iran Amerika untuk bisa menjamin mereka semua dan memperlancar semua birokrasi. Dengan obrolan-obrolan yang sangat hangat, di mana Ross sangatlah humble kepada mereka, sampai ketika dia mencoba sebuah makanan Iran, dia pun langsung pura-pura tersendak. Are you choking? I'm fine. Sungguh situasi yang sangat menegangkan ketika Peter akan membawa sebuah kartu akses. Tiba-tiba saja Javad memanggil Peter untuk membantu sesuatu, sehingga di mana Nur Taheri langsung pergi ke belakang. Melihat apa yang terjadi, Ross pun langsung bergerak untuk meminta apa yang telah terjadi kepada Nur. Ternyata Peter telah dibawa oleh Javad ke suatu tempat, sehingga misinya harus tetap berjalan. Maka Ross pun langsung mengambil kartu akses, mengambil ponsel untuk bisa menyalin berkas. Sedangkan di sisi lain, Peter yang disuruh oleh Javad untuk membuang semua miras, karena tentunya Iran mayoritas adalah agama Muslim, sehingga miras itu tidak diperbolehkan. Namun Javad tujuannya bukan itu. Melihat dari gerak-gerik Peter, ternyata Peter ini seperti mata-mata yang masuk ke dalam sebuah pesta. Javad adalah orang yang ahli dalam seperti itu. Apalagi Javad adalah kepala keamanan dubes Iran Amerika, supaya mereka bisa tetap aman. Untung saja Peter tetap santai dan tentram untuk bisa mengelabui Javad, supaya bisa meyakinkan Javad. Well, I think I'm done. Can I get back to work? No. Kemudian di sisi lain, Ross Larkin yang akan menggantikan perannya Peter untuk masuk dalam ruangan Abbas Matsuri. Dia yang telah mendapatkan kartu akses dan ponsel Nur Taheri, supaya dia bisa menyalin dan memotret semua berkas yang telah dibawa ke sebuah tempat. Dengan begitu, Ross pun sudah masuk ke dalam sebuah ruangan Abbas Matsuri untuk mencari berkas tersebut. I don't know what this has to do with me, so counting windows and doors with your eyes. Matt. No, I don't believe you do. Ya, situasi pun semakin menegangkan. Ross yang baru saja menemukan berkas tersebut di balik gorden, dia pun langsung berusaha untuk membuka tas yang ada di tempat tersebut. Dengan tanpa disadari, ternyata sudah ada penjaga di luar ruangan Abbas Matsuri, yang sekarang Ross ada di dalamnya untuk menyalin semua berkas yang sangat rahasia. Satu lembar demi lembar berkas tersebut langsung dipotret oleh Ross Larkin. Sedangkan di mana Nur sudah mengetahui sebuah situasi, akhirnya Nur pun langsung membuat sebuah rencana untuk menarik perhatian. This is a bespoke designer suit. Sedangkan di sisi lain, Peter yang masih berada di dalam dapur, dia pun terus saja dipojok oleh Javad bersama para konco-konconya untuk bisa membuka siapakah Peter sebenarnya. Kemudian dalam sebuah interogasi yang sangat mendesak ini, Javad langsung mendapatkan sebuah informasi dari para ajudannya bahwa di dalam pesta terjadi sebuah keributan. Untung saja ada Nur Taheri, sehingga Peter pun langsung dibawa ke dalam basement untuk diinterogasi secara brutal. Stop those! Come in and no thanks, sir. Perhaps I got carried away. معذرت میخوام تقصیر من بود. Di sisi lain, Ross yang baru saja selesai memotret semua berkas tersebut di dalam tas, dia pun langsung merapikannya kembali. Namun ternyata dia lupa telah mengancingkannya. Ketika keluar, tiba-tiba saja ada seorang pegawai temannya Nur Taheri. Dia langsung mengatakan menemukan sebuah ponsel dalam tangga dengan alasan mencari toilet. Kemudian Ross pun langsung dipersilakan untuk turun karena inilah ruangan privasi. Sedangkan Peter yang telah dibawa ke dalam basement, seluruh para penjaga ini langsung menghajar Peter habis-habisan. Singkat cerita, akhirnya Peter pun langsung pulang ke apartemennya. Melihat situasi pun masih mereda
dan langsung melakukan hubungan telepon kepada Rose. Ternyata Rose belum sampai ke tempat ini, padahal situasi sekarang sedang memburuk. Rose yang masih ada di dalam pesta, dia pun langsung bertemu dengan Emil karena ada situasi yang sangat menegangkan, memberikan kartu akses dan akan berpamitan kepada Abbas Mansuri. Disinilah semua rencana telah aman. Where have you been? I know, but Peter, I did it. You got the photos. Where are they? They're on Nora's phone and we're gonna get them tomorrow. If something were to happen to you, Okay. Singkat waktu keesokan harinya, semua kejadian semalam pun langsung diceritakan kepada Catherine. Dan ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Rose telah mengambil resiko. Untung saja Rose telah berhasil lolos dalam markas Duta Besar Amerika Iran. Kemudian Catherine yang sekarang sedang bersedih karena Alice sudah tiada dan sekarang akan menabur abu Alice di tepi pantai. Alice did that better than any of us. Kemudian di sisi lain, Thomas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sekarang sedang merencanakan tentang pengembangan senjata eksperimental yang telah dicuri dari agensi CIA dan militer AS, di mana Thomas akan bertemu lagi dengan Marcus untuk bisa melanjutkan obrolan yang sangat panas. Marcus yang sekarang sudah berada di rumahnya Thomas masuk ke dalam sebuah ruangan tamu dan membicarakan tentang pasukan yang akan dibuatnya karena mereka telah mengembangkan sebuah senjata yang paling mematikan. Entah apa rencana mereka berdua, yang jelas Thomas hari ini belum menyetujui apa yang akan dilakukan oleh Marcus. Namun tetap saja Marcus memaksa kepada Thomas. Perhaps this time you showed a little loyalty. Your father grows impatient these days. Singkat cerita, di sisi lain Catherine pun langsung bertemu di suatu tempat untuk bertemu langsung bersama Nur Taheri, di mana sebelum itu Catherine pun langsung menyuruh kepada Rose untuk keluar sebentar karena dia akan membicarakan tentang senjata eksperimental yang sangat sensitif yang telah dijagal oleh orang yang sangat misterius, sehingga senjata tersebut sekarang telah jatuh kepada orang yang belum diketahui siapakah namanya. Tengah-tengah obrolan yang sangat panas, tiba-tiba saja Nur Taheri datang untuk menyerahkan foto kemarin. Hey, were you followed? No. Who is she? She's with us. Dengan seketika, Nur Taheri pun langsung mengatakan kepada Peter dan semua orang bahwa foto itu tidak ada di dalam handphonenya. Dia telah diamankan dalam drive yang sangat rahasia. Namun ini adalah sebuah permintaan yang sudah dilakukan oleh Nur. Dia menginginkan keluarganya dari Isfahan, Iran harus dikirim ke Amerika di tempat ini karena dia tidak mau tahu, karena ini adalah sebuah perjanjian. Dia telah mengorbankan karirnya, mengorbankan negaranya untuk bisa membantu Amerika, sehingga Nur Taheri tidak ada sebuah negosiasi apapun. Jika ingin file tersebut diambil, maka keluarganya harus bisa diekstraksi masuk ke Amerika. Protect as you say. Get my family out of Iran now. Sayang sekali season 2 episode 4 harus berakhir di sini. Apa yang akan dilakukan oleh Nur Taheri karena dia tidak mau dipermainkan lagi oleh agensi yang lain. Sesuai dengan perjanjiannya, keluarganya yang ada di Isfahan, Iran harus bisa dikirim ke Amerika dan tinggal bersamanya di New York supaya aman sentosa. Isfahan, Iran sekarang sedang genting, sehingga Nur Taheri menginginkan keluarganya untuk diekstraksi ke Amerika. Apa yang akan dilakukan oleh mereka? Yang jelas kita semua pun harus bisa mengetahui apa yang telah terjadi dengan cara melihat episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian semua tidak ketinggalan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.